Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Dwi Intan Pratiwi. Dalam video singkat saya kali ini, saya akan sedikit membahas mengenai mata kuliah usul fikih. Topik pembahasannya yaitu yang pertama adalah ijtihad, yang kedua maqasid syariah, yang ketiga adalah fikih ibadah. Apa itu ijtihad? Kata ijtihad berasal dari bahasa Arab al-jahdu yang berarti daya upaya atau usaha yang keras, sedangkan ijtihad menurut bahasa ialah mengerahkan segala kesanggupan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Ijtihad menurut definisi usul fikih yaitu pengarahan segenap kesanggupan oleh seorang ahli fikih untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum syara, dan hukum syara menunjukkan bahwa ijtihad hanya berlaku di bidang fikih. Bidang hukum yang berkenaan dengan amal, bukan bidang pemikiran amali dan bukan nizhari. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh dan mendalam yang dilakukan oleh individu atau sekelompok untuk mencapai atau memperoleh sesuatu hukum syariat melalui pemikiran yang sungguh-sungguh berdasarkan dalil naqli, yakni Al-Quran dan hadis. Sedangkan orang-orang yang mampu menetapkan hukum suatu peristiwa dengan jalan ini disebut dengan mujtahid. Yang kedua yaitu fungsi ijtihad. Melansir buku fikih kontemporer karya Qibtiyah, ijtihad memiliki tiga fungsi. Yang pertama yaitu al-rujuk atau al-i'adah atau kembali, adalah mengembalikan ajaran Islam kepada sumber pokoknya yaitu Al-Quran dan Sunnah sebagai skala penjelasan yang memungkinkan kurang relevan. Yang kedua yaitu al-ihya atau kehidupan, yaitu menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan semangat ajaran Islam agar mampu menjawab dan menghadapi tantangan zaman sehingga Islam mampu menjadi agama yang memberi petunjuk sebagai umatnya. Yang ketiga yaitu al-inabah atau pembenahan, yakni menata kembali ajaran Islam yang telah diijtihadi oleh ulama terdahulu yang memungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman, keadaan, dan lokasi yang dihadapi oleh kaum muslimin. Selanjutnya, sebenarnya apa sih syarat-syarat ijtihad itu? Para ulama usul fikih telah menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang mujtahid sebelum melakukan ijtihad. Dalam hal ini, Sya'ban Muhammad Ismail mengetengahkan syarat-syarat tersebut sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengetahui bahasa Arab, mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang Al-Quran, memiliki pengetahuan yang memadai tentang As-Sunnah, mengetahui letak ijma dan khilaf, mengetahui maqasid al-syariah, memiliki pemahaman dan penalaran yang benar, memiliki pengetahuan tentang usul fikih, dan memiliki niat dan iktikad yang benar. Selanjutnya yaitu ada metode ijtihad. Ada beberapa metode atau cara untuk melakukan ijtihad, baik ijtihad itu dilakukan sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Metodenya yaitu yang pertama yaitu ijma atau persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai suatu masalah pada suatu tempat di suatu masa. Yang kedua yaitu qiyas. Qiyas yaitu menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan hal lain yang hukumnya disebut dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul karena persamaan ilatnya. Ilat itu dibagi menjadi dua, yaitu istidlal atau menetapkan dalil suatu peristiwa, dan maslahah mursalah adalah cara menemukan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik di dalam Al-Quran maupun dalam kitab hadis berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum. Yang ketiga yaitu ihtisan
adalah cara menemukan hukum dengan cara menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial. Yang keempat yaitu istihsab, adalah menetapkan hukum suatu hal menurut keadaan yang terjadi sebelumnya sampai ada dalil yang mengubahnya. Dan yang terakhir yaitu urf. Urf adalah yang tidak bertentangan hukum Islam dapat dilakukan tetap dikukuhkan tetap harus berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan. Yang selanjutnya yaitu maqasid syariah. Apa itu maqasid syariah? Maqasid syariah adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan ditujukan untuk mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang kepada jalan yang lurus. Dan kebenaran yang didapatkan itu mestilah diyakini serta diamalkan secara teguh. Sedangkan syariat Islam yaitu sumber setiap kebaikan, pengharapan kebahagiaan baik dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat nanti. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa maqasid syariah artinya adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Secara terminologi, Al-Ghazali misalnya, di dalam Al-Mustasfa hanya menyebutkan ada 5 maqasid syariah. Yang pertama yaitu agama, yang kedua yaitu jiwa dan akal, yang ketiga akal, keturunan, dan harta. Namun tidak menyebutkan definisinya, namun belum mencakup keseluruhannya. Keberadaan maqasid al-syariah sebagai sebuah teori hukum berawal dari kesepakatan mayoritas ulama dan mujtahid. Dari sisi ijma', dapat dilihat ulama-ulama salaf dan khalaf dari dahulu sampai sekarang menyepakati bahwa syariat Islam itu mengandung kemudahan dan meniadakan taklif yang tidak disanggupi oleh umat. Maqasid al-syariah yang merupakan penelusuran terhadap tujuan-tujuan Allah dalam menetapkan hukum mesti mendapatkan perhatian yang besar. Dari sisi logika berpikir, ketika tujuan-tujuan tersebut diketahui oleh mujtahid, atas dasar itulah dilakukan pemahaman hukum Islam dan untuk selanjutnya digunakan dalam pengembangan hukum Islam dalam rangka menjawab permasalahan hukum Islam yang baru. Hal ini mengingat terbatasnya dalil-dalil hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, sedangkan permasalahan yang dihadapi umat itu tidak pernah ada habisnya. Tanpa mengetahui maqasid al-syariah, hukum Islam akan mengalami stagnasi dan dikhawatirkan penetapan hukum tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan oleh Allah dan lebih lanjut tidak akan mempunyai nilai yang digariskan dalam prinsip-prinsip hukum Islam itu sendiri. Prinsip-prinsip maqasid syariah. Tujuan syar'i dalam syariatkan ketentuan hukum kepada orang-orang mukallaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka melalui ketentuan-ketentuan yang daruri, haji, dan tasyri'. Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan 3 kategori umum. Tujuan dari ketiga kategori tersebut ialah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hambanya. Al-maqasid ad-daruriyat secara bahasa artinya adalah kebutuhan yang mendesak. Dapat dikatakan aspek-aspek kehidupan yang sangat penting dan pokok demi berlangsungnya urusan-urusan agama dan kehidupan manusia secara baik. Al-maqasid al-hajiyat secara bahasa artinya kebutuhan, dapat dikatakan sebagai aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang teramat berat sehingga hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Yang selanjutnya yaitu al-maqasid at-tahsiniyat. Secara bahasa berarti hal-hal penyempurna, menunjuk pada aspek-aspek hukum seperti anjuran untuk memerdekakan budak, berwudu sebelum sholat, dan bersedekah kepada orang miskin. Adapun tujuan maqasid syariah yaitu untuk
kemaslahatan dapat terrealisasikan dengan baik jika 5 unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara dengan baik, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Tujuan hukum Islam dalam pendekatan maqasid syariah. Al-Syaitibi mengatakan bahwa maqasid syariah adalah kelanjutan dan perkembangan dari konsep maslahah sebagaimana telah dicanangkan sebelum masa Al-Syaitibi. Terkait tentang tujuan hukum Islam, ia akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa kesatuan hukum Islam berarti kesatuan dalam asal-usulnya dan terlebih lagi dalam tujuan hukumnya. Untuk menegakkan tujuan hukum ini, ia mengemukakan ajarannya tentang maqasid al-syariah dengan penjelasan bahwa tujuan hukum adalah satu, yaitu kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Kandungan maqasid al-syariah pada kemaslahatan adalah pada kemaslahatan. Kemaslahatan itu melalui analisis maqasid syariah tidak hanya dilihat dalam arti teknis belaka, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum. Dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai-nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan Tuhan kepada manusia. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, berdasarkan penelitian para ahli usul fikih, ada 5 unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Yang selanjutnya yaitu kita akan bahas mengenai fikih ibadah, kaifiyah, dan esensi serta hubungannya dengan kehidupan sosial, sholat, zakat, puasa, dan haji. Fikih ibadah. Apa itu fikih ibadah? Secara istilah, fikih adalah ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan para mukallaf yang dikeluarkan dari dalil-dalilnya yang terperinci. Secara istilah, ibadah dalam arti umum adalah segala perbuatan orang Islam yang halal yang dilaksanakan dengan niat ibadah. Sedangkan ibadah dalam arti yang khusus adalah perbuatan ibadah yang dilaksanakan dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Dari dua pengertian tersebut, jika digabungkan, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa fikih ibadah adalah ilmu yang menerangkan tentang dasar-dasar hukum syar'i, khususnya dalam ibadah khas seperti mengikuti taharah, sholat, zakat, saum, haji, kurban, akikah, dan sebagainya, yang kesemuanya itu ditujukan sebagai rasa bentuk ketundukan dan harapan untuk mencapai ridha Allah. Selanjutnya ada dasar fikih ibadah. Dasar ilmu fikih ibadah adalah yakni Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. As-Sunnah Al-Maqbulah artinya sunnah yang dapat diterima. Dalam kajian hadis, Sunnah Al-Maqbulah dibagi menjadi dua, yaitu hadis sahih dan hadis hasan. Hal ini didasarkan pada hadis yang berbunyi bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Aku meninggalkan untukmu dua perkara, kamu tidak akan tersesat jika berpegang pada keduanya, yakni kitab Allah, yaitu Al-Quran, dan sunnah Nabi." Selanjutnya ada prinsip ibadah. Ada prinsip melaksanakan ibadah, yaitu yang pertama adalah niat lillahi ta'ala, yang kedua ikhlas, yang ketiga tidak menggunakan perantara atau wasilah, yang keempat dilakukan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, yang kelima seimbang antara dunia dan akhirat, yang keenam yaitu tidak berlebih-lebihan, dan yang terakhir yaitu mudah, yang berarti bukan meremehkan, dan meringankan, yang berarti bukan mempersulit. Sekian video singkat saya kali ini. Mohon maaf apabila dalam menjelaskan masih banyak sekali kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.